Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Pembelajaran selama pandemi COVID mau tidak mau harus dilakukan secara daring. Bagaimana pembelajaran daring bagi anak tunagrahita? Salam Oase, Bu Muyas dan Bung Yeski, terima kasih sudah bergabung dalam obrolan santai Elsa kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Karena saya berangkat dari data tahun 2019 itu 70% anak berkebutuhan khusus di Indonesia itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu di masa sebelum pandemi. Bagaimana dengan masa saat pandemi? Nah, ini kan hal yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, di sini saya ke Bu Muyas dulu karena saya melihat beliau mendapatkan apresiasi ya Bu ya dari Kemendikbud untuk bahan ajar atau bahan ajar ya Bu ya. Media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita. Nah, sekarang saya ke Bu Muyas dulu. Bu, bagaimana pengalaman Ibu ketika mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak tunagrahita? Silakan Bu, diceritakan pada kita semua bagaimana proses. Ya pasti ada kendala, kemudian solusi yang Ibu lakukan untuk menghadapi kendala, terutama masa pandemi ya Bu ya. Ini kondisinya sangat luar biasa masa pandemi ini, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Jangankan anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang sudah yang normal saja itu kan kesulitan ya, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Silakan Bu Muyas. Terima kasih. Salam Oase Bu Elsa. Sama ya. saya Bu. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pia Saro, mengajar di SLB Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa SLB Negeri 2 Yogyakarta adalah sekolah untuk siswa tunagrahita, kategori ringan atau mampu didik dan kategori sedang atau mampu latih. Untuk siswa yang saya ampu adalah siswa tunagrahita kategori sedang atau mampu latih, yang tujuan pendidikannya adalah mampu mengurus dirinya sendiri. Dengan demikian, maka saya dalam pembelajaran daring ini saya berusaha bagaimana tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai untuk murid-murid kami. Yang pertama, saya menggunakan media yang simple, yang semua orang tua punya dan bisa menggunakannya, yaitu WhatsApp. Yang kedua, saya menggunakan lingkungan tempat tinggal siswa untuk pembelajaran. Yang ketiga, saya menggunakan pembelajaran kontekstual. Misalnya, anak-anak saya minta untuk menghitung jumlah kursi yang ada di ruang tamu. Misalnya seperti itu. Kemudian, saya menggunakan media-media yang ada di rumah. Misalnya, suatu kali, coba anak-anak hitung bawang yang ada di dapur 5. Kemudian saya menggunakan misalnya anak kami suruh untuk menghitung sikat gigi yang ada di kamar mandi, ada berapa. Yang kelima, karena anak tidak bisa melakukan pembelajaran dari ini secara mandiri, maka anak-anak itu perlu pendampingan dari orang yang paham. Dalam hal ini adalah orang tua. Maka kami pun menggunakan kerjasama yang baik
dengan orang tua, dan seperti disadari bahwa orang tua dari murid kami ada yang beberapa mengalami keterbatasan ekonomi, apalagi dengan adanya pandemi seperti Iya. ini. Betul. Ada yang berkurang penghasilannya, atau bahkan ada yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan. Sehingga dalam hal ini saya sebagai guru harus tahu. Nah, untuk itu saya memanfaatkan pembelajaran yang ekonomis. Misalnya, anak diminta mengiris tempe. Nah, orang tua tidak perlu susah-susah mencari, dan setelah dipakai untuk pembelajaran mengiris tempe, tempe pun bisa digunakan untuk lauk keluarga. Berarti ini sangat Iya. kontekstual ya Bu ya, sangat dekat dengan Hmm. lingkungan anak itu sendiri pembelajarannya, sehingga dia selain dia belajar secara materi, juga belajar tentang kehidupan dia sehari-hari, begitu ya Bu ya? Iya. Juga, ya, materinya dikaitkan dengan keadaan nyatanya gitu. Itu yang kontekstual ya, pendidikan kontekstual Iya, ya pembelajaran. Ya. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Suatu kali anak diminta dengan pendampingan orang tua untuk bersepeda keliling kampung, supaya anak juga paham dengan lingkungan. Betul. Kemudian suatu kali anak saya minta untuk pergi ke kebun warung hidup itu. Iya, Di- tanaman toga berarti ya. Iya, tanaman toga. Ya, saya minta untuk ke sana, kemudian untuk menyebutkan mana tanaman yang ada di sana, misalnya ada cabai, ada bayam, ada sebutkan lah. Gitu. Demikian. Kemudian aksi nyata apa yang saya lakukan? Nah, aksi nyata saya setiap pagi saya membuat video sapaan pagi. Pada video sapaan pagi itu saya menyebutkan nama masing-masing anak. Saya sebutkan supaya anak merasa bahagia disebut namanya. Dengan bahagia harapannya akan timbul semangat. Kemudian juga saya mendoakan, setiap pagi saya mendoakan. Sapaan pagi itu saya beri materi life skill. Ya. Karena life skill harus diulang-ulang. Setiap hari kami berikan. Karena itu merupakan pembelajaran pokok bagi anak tunagrahita mempelajari. Nah, ketika materi itu saya berikan, saat ini mungkin belajar menyapu, kemudian besok lagi belajar membersihkan cermin, diulang-ulang terus, dibolak-balik terus, sehingga anak betul-betul bisa nantinya. Kemudian yang pada saat sapaan pagi ini saya selalu mengingatkan untuk selalu bangun pagi-pagi, kemudian mandi pagi-pagi, supaya anak sehat. Ini berikan kesadaran terus untuk selalu bangun pagi, mandi pagi, terus, dan saya beri ribet. Setiap mandi sebelum jam 6 dapat 1 bintang. Ketika dapat 10 bintang, anak-anak akan mendapat hadiah. Berarti Kemudian, ini yang menyenangkan juga ya Bu, bagaimana harus sabar menghadapinya, bagaimana memotivasi anak ini tetap mau belajar, terutama dalam kondisi yang mungkin mereka tidak ke sekolah, tidak bertemu dengan guru, seperti itu ya Bu ya. Iya, supaya tetap beraktivitas dimulai pagi, kemudian dimotivasi untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat apa saja, misalnya olahraga, membantu orang tua, dan sebagainya. Kemudian juga melakukan home visit. Kalau home visit itu home visit itu tujuan utamanya adalah untuk menyemangati untuk anak tetap semangat belajar. Kemudian untuk pembelajaran kami berikan hanya sedikit karena memang protokol kesehatan ya. Betul. Tidak langsung lama, hanya sebentar saja. Yang penting anak semangat belajar. Ketika kami beri tugas mau mengerjakan begitu. Oke. Nah, sekarang saya ke Bung Yeski sebentar ya Bu. Saya mau mengobrol dengan Bung Yeski tentang pengalaman Bung Yeski, bagaimana menghadapi kondisi beliau yang dengan keterbatasan tapi mampu sampai kuliah ke luar negeri ke USA ya, Bung Yeski ya. Silakan bisa diceritakan untuk menyemangat sehingga juga memberikan motivasi bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan ya secara fisik maupun secara mental begitu. Silakan Bung Yeski. Iya, baik. Selamat siang Ibu Elsa, selamat siang pemirsa Oase di mana saja siaran ini ditonton.
Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama Yehezkiel Parudani. Saya sekarang ini mengajar sebagai dosen bahasa Inggris di Universitas Pamulang, Unpam. Dari rumah itu sehari-hari kira-kira menghabiskan waktu sekitar 2 jam untuk sampai di kampus menggunakan kereta api atau KRL. Iya, jadi dalam prinsip hidup saya itu adalah harus tetap semangat dan tidak pernah membebani siapapun, termasuk orang tua, saudara, dan keluarga. Oleh karena itu, saya berpikir sejak kecil bahwa untuk bisa tidak membebani keluarga, untuk tidak bisa membebani orang tua dan saudara, harus berpendidikan tinggi. Karena dengan berpendidikan tinggi, kita harus bisa membiayai hidup kita sendiri. Itu prinsip saya memang sejak kecil. Dan oleh karena itu, ketika selesai S1, kebetulan waktu S1-nya saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, saya memutuskan untuk tetap harus berusaha melanjutkan pendidikan saya ke tingkat pasca sarjana. Dan berkat itu tiba, pada tahun 2008 saya bisa ke Amerika Serikat. Kebetulan saya mengambil program studi Curriculum and Instruction di The University of Texas at Austin, Texas, Amerika Serikat. Luar biasa. Nah, iya, di sana saya kurang lebih 2,5 tahun. Saya kembali ke Indonesia, saya memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Makassar. Kebetulan saya berasal dari Makassar, karena saya pikir bahwa di Jakarta saya bisa mengabdikan ilmu saya, dan saya dengan gampang mengabdikan ilmu saya gitu di Jakarta. Nah, jadi sekali lagi bahwa di benak saya itu semua orang, setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan minat seseorang tersebut tanpa memandang suku, agama, gender, kemampuan fisik, atau kedisabilitasan seseorang. Betul. Nah, itu prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan untuk semua atau education for all. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Permen Dikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta berkebutuhan khusus. Di situ dikatakan bahwa bagi peserta yang terbatas emosionalnya atau memiliki keterbatasan emosional, fisik, mental, dan seterusnya, itu dididik di satuan pendidikan khusus. Nah, itulah kemudian yang dipahami orang banyak, termasuk pengelola satuan pendidikan, bahwa ya kalau disabilitas harus bersekolah di sekolah khusus. Padahal sebetulnya maksudnya itu adalah jangan tiadakan pendidikan khusus, tetapi pendidikan inklusi didorong fungsi dan fungsinya secara maksimal. Ya, betul. Supaya pertama orang-orang itu memahami bahwa penyandang disabilitas itu juga punya hak, ya, betul, menerima pendidikan yang bermutu gitu, sesuai dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau yang lazim disebut CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan bahkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Ini semua ini mengatur hak-hak tentang pendidikan bagi disabilitas. Itu dari saya, Bu, sebagai pengantar dari obrolan santai kita hari ini. Ya. Terima kasih, Bung Yeski. Saya kembali ke Bu Muyas ini. Nah, tadi kan sudah didengar ya, Bu. Seharusnya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu janganlah dibedakan. Termasuk apa yang Bu Muyas lakukan sebenarnya kan
membantu anak-anak untuk betul-betul mengenal lingkungannya secara nyata. Nah, ini kan yang sudah dilakukan Bu Muyas, terutama untuk anak grahita kan ini perlu kesabaran khusus ya Bu Muyas ya. Karena kan tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Mereka memiliki keterbelakangan mental ya kalau anak-anak grahita ini kan. Nah, ini kan betul-betul harus diperhatikan. Nah, ini bagaimana menurut Bu Muyas apa yang disampaikan Bung Yeski tadi kan sudah Bu Muyas lakukan mendampingi anak-anak atau meminta anak-anak untuk belajar dari lingkungannya sendiri, dia tidak terjerabut dari lingkungannya, kemudian ya setidaknya ini bisa menjadi apa ya, kedepannya model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya mungkin untuk tunagrahita seperti ini nih, dia didekatkan dengan lingkungannya. Kemudian anak yang tunanetra kan yang keterbatasannya hanya di mata, tapi pendengaran dan dia berbicara kan bisa, dia masih bisa berpikir. Nah, mungkin bisa gabung pendidikannya dengan anak-anak secara umum seperti itu. Bagaimana Bu Muyas? Silakan. Iya, ya saya setuju dengan Bung Yeski. Setuju bahwa anak-anak itu biar berkembang ya, berkembang. Pada pendidikan khusus ini juga anak-anak misalnya juga dikembangkan sesuai potensinya. Betul. Mana yang potensi-potensi yang bisa dikembangkan, kita kembangkan semaksimal mungkin. Kemudian mana yang tidak, ya sudah jangan misalnya memang anak itu tidak bisa berhitung. Ya kita tidak mengajari berhitung terus, nanti kasihan anak. Betul. Anak itu memang tidak bisa membaca, tidak bisa kemampuan membaca, dan kita kembangkan yang lain. Kebetulan di sekolah kami ada satu contoh yang berhasil. Mantan murid kami itu tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca, namun untuk life skill dia sangat mahir. Bila menyapu sangat bersih. Nah, oleh karena itu kemudian direkrut menjadi pegawai di sekolah kami dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menjadi pegawai negeri. Alhamdulillah itu. Nah, itu berarti kita kembangkan potensinya semaksimal mungkin. Ya. Demikian. Ya. Oke. Nah, ini kembali ke apa yang Bu Muyas lakukan. Itu ada kendala enggak, Bu? Ini kan menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus yang itu perlu sangat sabar ya. Ada kendala enggak, Bu, selama terutama di masa pandemi? Kalau ada kendala seperti apa yang Ibu alami, kemudian bagaimana Ibu mengatasinya? Gitu. Silakan, Bu. Ya, kendala ada. Apalagi masa pandemi ya, Bu ya. Pakai selama pandemi daring ini kan kondisinya terbatas sekali seperti itu. Iya, terbatas sekali ya. Misalnya yang pertama awal pandemi, murid saya 3. Ada satu yang tidak pernah mengirimkan foto, tidak pernah mengirimkan video. Kami lakukan pendekatan, Ibu bagaimana? Ini anaknya nggak mau difoto, nggak mau di video, tapi dia mau melakukan pembelajaran. Ya, syukurlah, nggak apa-apa Bu. Yang penting melakukan pembelajaran. Ya. Seperti itu. Kita tetap komunikasi dengan baik dengan orang tua. Kemudian suatu saat lagi ada semester berikutnya, ada yang siswa yang rajin mengirimkan video pembelajaran yang dilaksanakan atau foto. Tiba-tiba kok tidak mengirimkan. Kami home visit. Belum sampai masuk baru kita home visit baru datang aja sudah, Ibu maaf kami nggak mengirim, pulsa habis. Walah. Hal-hal seperti ini kan ya kita sebagai guru kan harus tahu kondisi orang tua seperti itu. Kalaupun kita mampu ya kita bantulah dengan pulsa, pakai pulsa. Kemudian suatu saat biasanya mengikuti pembelajaran kok ini tidak mengikuti, kenapa gitu. Kami kan langsung home visit. Kenapa Ibu? Ternyata di rumah itu hanya ada bapak, ibu dan putrinya yang putrinya ya. Kemudian di HP di rumah itu hanya ada satu punya ibu, kemudian HP ibu error. Nah, untuk seperti ini kan kondisinya terus
error, kami Hmm. beri tugas-tugas yang di kertas untuk dilakukan, misalnya mewarnai, menghitung dan sebagainya. Oh, gitu. Jadi banyak sekali kendala ya Bu ya, apalagi tidak hanya pada anak ya, pada kondisi fasilitasnya juga itu mempengaruhi sebenarnya ya. Nah, sekarang gini Bu, ini kan tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan Bung Yeski, bahwa anak berkebutuhan khusus yang menyandang disabilitas itu sebenarnya harus mendapatkan pendidikan yang sama sebenarnya dengan anak-anak pada umumnya. Nah, harapan Ibu terhadap pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini apa, Bu? Sebagai pengajar ini, saya minta pendapat Ibu sebagai pengajar, harapan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini seperti apa? Sebelum nanti saya ke Bung Yeski. Silakan. Ya, harapan untuk pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ya adalah anak-anak bisa dikembangkan seoptimal mungkin apa yang dia mampu. Itu harapan kami. Ya. Baik Jadi dari berdasarkan potensinya ya Bu ya, ya, dioptimalkan berdasarkan potensinya, dia mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensinya, seperti itu. ya. Oh gitu, terima kasih. Ini saya ke Bung Yeski nih. Nah, tadi kan sudah kita dengar dari Bu Muyas bahwa tidak hanya pada pendidikan yang normal bagi anak-anak yang tanpa menyandang disabilitas mengalami kesulitan, apalagi anak-anak yang menyandang disabilitas ini sangat-sangat luar biasa kesulitannya untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini pengalaman Bung Yeski mengajarkan karena dosen ya, mengajar dengan kondisi yang terbatas seperti ini, ada kendala tidak? Kemudian kendalanya apa yang dilakukan? Mungkin solusi-solusi dari Bung Yeski bisa digunakan oleh guru-guru yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Silakan, Bung Yeski. Iya, tentu ya sebagai penyandang disabilitas kita memang mengalami keterbatasan. Ya, betul. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini di mana pandemi membuat segala sesuatunya itu terbatas ruang lingkup dan geraknya. Nah, untunglah bahwa sebetulnya kemajuan teknologi itu bisa kemudian membuat kita memiliki solusi untuk mengatasi keterbatasan gerak karena pandemi ini. Misalnya saya mengajar secara online dari rumah, jadi work from home, dan mereka mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, kebetulan mahasiswa yang saya ajar itu semuanya non disabilitas, juga mereka belajar dari rumah gitu. Betul. Nah, jadi sekali lagi bahwa itu apa ya, semangat, tergantung dari semangat kita dan tergantung dari bagaimana kita melihat segala sesuatunya itu tetap pada posisi tidak panik gitu. Ketika semuanya berubah, saya tidak panik. Teman-teman saya sudah menyampaikan bahwa bagaimana nanti skill dalam mengatasi tantangan yang ada. Saya tidak panik karena saya pikir bahwa di balik segala sesuatu yang dianggap menjadi masalah, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusi sekecil apapun, dan sekecil apapun solusi itu harus dimaksimalkan untuk mengatasi masalah yang seberat apapun gitu. Ingat bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Betul. Betul, itu betul yang harus sekali. kita yakini, yakini keberlakuannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bung Yeski. Berarti boleh tahu enggak media apa saat belajar pembelajaran ini yang solusi kecil tadi untuk masalah pandemi ini yang Bung Yeski gunakan? Iya, pertama media, karena memang ini saya sekarang ini berkecimpung di dunia non disabilitas, jadi mau tak mau saya harus menggunakan media di mana bisa diakses oleh orang-orang yang non disabilitas. Saya menggunakan PowerPoint slideshow, saya menggunakan laptop seperti ini, kemudian menggunakan media
minta maaf saya sebutkan media Zoom, kemudian Ya. Google Meet seperti ini. Jadi media-media seperti ini yang saya maksimalkan untuk mengajar mereka yang non disabilitas. Oke. Ada kendala enggak, Bung, ketika menggunakan itu? Awalnya iya ada Aha. kendala, tetapi setelah biasa menggunakannya, maka kendala itu bisa diatasi gitu. Ya, artinya tadi ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan ya, yang seperti yang Bung Iya. sampaikan tadi gitu kan. Ya. Dan ingat bahwa ketika kita disabilitas, yakinlah bahwa misalnya contohnya tunanetra ya. Ketika kita menyandang sebagai seorang tunanetra atau mengalami ketunanetraan, yakinlah bahwa ada 4 indera lain yang masih berfungsi. Betul. Dan itu yang harus kita optimalkan. Misalnya misalnya pendengaran saya harus optimalkan, indera-indera yang lain saya harus optimalkan sehingga saya tetap bisa bekerja, saya tetap bisa berfungsi dengan 4 indera yang masih bisa berfungsi. Misalnya ketika saya membaca dengan perabaan saya, yaitu membaca huruf Braille. Karena saya tidak bisa membaca huruf Latin, maka saya bisa menggunakan itu, membaca dengan meraba atau dengan membaca huruf Braille. Yang kedua, membaca audiobook, yaitu pendengaran. Digital book, yaitu pendengaran. Nah, laptop atau komputer yang saya gunakan ini, sekedar informasi buat Ibu Elsa dan Ibu Muyas, mungkin karena Ibu Muyas berkecimpung di dunia Grahita, bisa berbicara. Jadi ketika saya misalnya menulis atau menampilkan PowerPoint slideshow di share screen ketika saya mengajar, maka komputer saya ini yang difasilitasi oleh alat pembaca layar membacakan apa yang tampil di layar. Sehingga demikian saya tahu apa yang tampil di layar tanpa menggunakan mata saya gitu, yang sudah kehilangan penglihatan. Iya, betul. Gitu. Iya, ini menarik ini. Saya ke Bu Muyas sebentar, Bung Yeski. Nah, ini menarik kan, Bu Muyas ya, apa yang kita dengarkan dari Bung Yeski yang memiliki keterbatasan ini, tapi tetap semangat, punya apa namanya, ya seperti yang disampaikan oleh beliau, di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu kan, apapun bisa dilakukan, walaupun satu yang terbatas, tapi kita masih punya indera yang lainnya seperti itu yang disampaikan oleh beliau. Nah, sementara kan yang Ibu hadapi anak tunagrahita, ini kan sama yang Ibu sampaikan tadi, kita melihat potensi yang mereka miliki, tidak memaksakan apa yang di luar itu gitu kan, supaya dia lebih optimal. Nah, ini ada tidak Bu harapan dari orang tua? Oh, anaknya harus seperti ini. Berbeda enggak dari apa yang Ibu mungkin pihak sekolah dan Ibu lakukan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua? Inteligensi itu masuk kategori sedang. Kita coba membaca, nggak apa-apa kita coba. Agar orang tua juga senang ya, putranya diajar mengeja. Tapi tujuan kita mengeja atau supaya anak belajar mengucapkan dengan betul. Nah, kemudian kami ajar untuk mewarnai, untuk latihan motorik, menulis angka, menulis huruf, menebalkan, supaya untuk latihan motorik. Akhirnya orang tua menyadari dan semuanya jadi enak. Yang penting orang tua paham. Ketika orang tua paham, itu orang tua akan sadar, oh anak saya harus ini setiap hari saya latihan rezeki, latihan apa ya, itulah yang. Kemudian untuk penyandang tunagrahita ya kami ingin sudah diperhatikan, banyak yang sedang memperhatikan, pemerintah juga, tapi masyarakat lebih memperhatikan lagi bahwa jangan membedakan lah ya Bu ya, jangan membedakan antara anak yang disabilitas dengan non disabilitas. Kita kan semua sama, termasuk dalam pendidikan seperti yang disampaikan Bung Yeski tadi kan, education for all tadi. Jadi semua mendapatkan pendidikan yang sama dan yang layak seperti itu. Jadi yang angka 70% ini bisa kita tekan. Tadi ini menarik sebenarnya, cuma kita punya keterbatasan waktu.
Nah, dari apa yang dilakukan oleh Bu Muyas, itu kan sudah mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud, memiliki video ya Bu ya, itu video ya untuk life skill ya. Itu life skill ya, video life skill. Nah, ini kan menarik. Ini bisa menjadi apa namanya ya sebagai motivasi atau bisa menjadi contoh bagi pengajar atau pendidik yang lain untuk bisa mengembangkan segala sesuatu sehingga bisa memberikan pembelajaran yang layak bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan. Termasuk apa yang dilakukan Bung Yeski berhadapan justru dengan anak-anak non disabilitas langsung ini kan. Nah, di situ berproses sehingga menghasilkan satu media yang bisa digunakan gitu. Nah, untuk yang terakhir ini Bu, saya ingin kata penyemangat dari Ibu, baik itu bagi pengajar penyandang disabilitas maupun anak-anak kita yang memiliki keterbatasan. Silakan Bu, semangat, kata-kata semangat ini dari Ibu. Ya. Ya, walaupun keadaan pandemi seperti ini, dengan kondisi seperti ini, marilah kita semua pengajar untuk tetap semangat memberikan pengajaran yang terbaik untuk putra-putri, untuk siswa didik kita. Dan untuk anak-anak ya, semuanya semangat untuk belajar. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini anak-anak tidak belajar. Harus tetap belajar. Karena ketika kita semangat, tentu ada kebaikan di baliknya. Ya. Misalnya tadinya Bapak kami ya jarang belum bisa video, sekarang sudah setiap hari membuat video. Nah, itu tentu ada kebaikannya. Ketika kita semangat, ada kebaikan. Demikian juga anak-anak ya, semuanya semangat. Ketika anak-anak semangat, tentu ada baiknya. Ada baik yang bisa dipetik. Demikian dari kami. Terima kasih Bu Muya. Sekarang ke Bung Yeski ini saya. Ada enggak Bung kata-kata penyemangat bagi anak-anak, terutama kan ini Bung punya pengalaman sendiri sebagai penyandang disabilitas. Saya mengharapkan kata-kata penyemangat dari Bung terhadap mungkin bagi pendidik disabilitas termasuk seperti Bu Muyas, kemudian dan anak-anak penyandang disabilitas itu sendiri. Silakan Bung, mungkin tetap semangat, bisa kuliah sampai ke luar negeri gitu kan, silakan Bung. Ya, saya berharap bahwa pendidik seperti Ibu Muyas yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada kemajuan penyandang disabilitas dalam hal pendidikan tetap bersemangat, tetap tidak menyerah, karena apa yang telah ditanamkan, apa yang telah dilakukan kepada penyandang disabilitas adalah investasi yang besar. Betul. Bagi berapa miliar kehidupan manusia, khususnya penyandang disabilitas, mungkin sekitar 1 miliar. Nah, jadi sekali lagi tetap bersemangat mendidik para penyandang disabilitas, terutama tunagrahita, karena tunagrahita pun adalah aset bangsa yang punya hak mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan ingat bahwa di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan gitu. Jadi yang penting punya kemauan dulu untuk mengajar, mendidik. Demikian pula bagi penyandang disabilitas, yang penting punya kemauan untuk maju, pasti ada jalan untuk meraih kemajuan itu. Gitu. Jangan berpikir karena kita disabilitas lalu mau menyerah begitu saja. Enggak. Sekali lagi yakini bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, seperti yang sudah Bung buktikan sendiri ya, bisa kuliah ke luar negeri ini. Ini beliau sudah sampai ke luar negeri, Bu Muyas. Luar biasa. Iya. Bu Muyas juga luar biasa mengabdikan diri untuk bisa membimbing anak-anak tunagrahita sehingga memiliki keterampilan dan kecakapan hidup, gitu kan. Kemudian Bung Yeski luar biasa. Saya salut ini dengan Bu Muyas dengan Bung Yeski. Bung Yeski tetap semangat, tetap beraktivitas, tetap membuktikan dirinya punya potensi. Nah, ini kan luar biasa. Ini
hal seperti ini saja sudah menjadi penyemangat, terutama bagi kami yang non disabilitas sebenarnya. Iya. Bung yang memiliki keterbatasan bisa sampai pada hal yang mungkin bagi orang awam seperti kami ini hal yang sangat dicita-citakan, tapi Bung bisa membuktikannya itu. Ini kan luar biasa. Dan Ibu Elsa tetap bersemangat menjalankan Oase ini karena ini media yang sangat efektif Insya Allah. untuk mensosialisasikan pendidikan gitu. Semoga saya punya nafas panjang di Oase ini untuk terus menyuarakan tentang pendidikan. Saya tetap perlu dukungan yang maksimal juga dari Ibu, orang seperti Bung Yeski gitu kan. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Tentu kita untuk wilayah pendidikan kita harus berpikir bersama gitu, melakukan ini bersama seperti itu. Ini luar biasa, ini saya sampai merinding ini, sampai tidak bisa banyak berkata-kata ketika ngobrol tentang hal ini, karena bagi saya sendiri ini hal yang luar biasa. Bagi Bu Muyas ini suatu perjuangan dalam tanda petik, karena butuh kesabaran menghadapi anak-anak yang memiliki keterbatasan. Dan Bung Yeski juga mungkin butuh perjuangan yang luar biasa sehingga bisa membuktikan diri sama dengan kami yang non disabilitas seperti itu. Ini kan luar biasa sekali. Salut saya. Saya mengucapkan terima kasih sudah bisa bergabung ngobrol tentang pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Oase kali ini. Salam Oase, Bu Muyas, salam Oase, Bung Yeski. Salam Oase. Ya, Salam Oase. Ya, terima kasih Bu. Pendidikan yang layak seharusnya menjangkau semua anak, apalagi yang berkebutuhan khusus, sehingga education for all dapat terrealisasi. Tentu ini butuh perhatian dan kerjasama semua pihak, terutama pemerintah. Selain itu, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya hadir secara kontekstual, menyenangkan, dan mampu mengoptimalkan potensi diri si anak. Sehingga termotivasi untuk mengaktualisasi diri. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Salam Oase.